kondisi anak-anak itu siap untuk bertemu dengan teman-temannya. Kalau misalnya tadi kesiapan yang pertama belum kita siapkan, karena akhirnya bisa mengakibatkan nanti efek traumatik kalau misalnya mereka belum siap untuk bertemu dengan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di kota Palangkaraya. Terima kasih buat seluruh orang tua di Indonesia yang selalu support anak-anaknya dan selalu semangat untuk memaksimalkan apa yang anak-anak kita miliki untuk mereka segera bisa mandiri, segera bisa memahami tentang aktivitas yang ada di lingkungan sekitar mereka. Nah, di video kali ini kita mau sama-sama membahas tentang sekolah yang tepat, atau apakah tepat sih anak-anak dengan diagnosa atau anak-anak dengan keterbatasan atau permasalahan masuk ke sekolah umum, dan kapan sih mereka siap, serta seperti apa sekolah yang tepat untuk mereka. Di video kali ini kita mau coba sama-sama bahas bagaimana sih mencari tempat itu. Langsung saja kita mulai videonya. Video ini dibuat dari banyaknya pertanyaan tentang orang tua yang berpikir bahwa kalau misalnya anaknya segera dimasukkan ke sekolah umum, mereka nanti akan bisa beradaptasi dengan baik dan bisa semakin berkembang dengan baik secepat mungkin. Nah, sebenarnya pemahaman itu kalau kita kategorikan salah ataupun benar, pemahaman itu tidak salah dan tidak benar juga. Tapi perlu kita garis bawahi seperti ini. Tidak semua tempat itu cocok untuk kondisi anak kita sekarang. Jadi, sekolah bukan menjadi tempat satu-satunya untuk anak kita bisa berkembang lebih baik. Jadi, kita sebelum memasukkan anak kita ke satu sekolah atau satu tempat yang urusannya sudah ke pendidikan atau ke akademik, banyak sekali faktor yang harus kita siapkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, sikap diri anak kita juga harus kita siapkan. Bagaimana mereka sudah bisa duduk tenang, atensi konsentrasinya sudah mulai bagus, pemahaman instruksi sederhananya lumayan bagus, komunikasi sederhananya sudah mulai bagus. Jadi kesiapan-kesiapan atau modal dasar juga harus kita siapkan sedini mungkin untuk mereka bisa nanti terjun ke teman-teman sebayanya atau ke kondisi lingkungan yang memang settingannya sekolah seperti itu. Jadi sekolah tidak salah, tapi sekolah bukan menjadi tempat untuk pengobatan yang signifikan untuk anak kita. Yang perlu kita garis bawahi tadi bahwa kesiapan sebelum sampai di situ itu yang harus kita siapkan. Nah, jadi teman-teman terapis mempersiapkan nih kesiapan anak-anak kita untuk sampai ke tahapan oh sudah siap sekolah nih, oh sudah siap ini nih, seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua muncul juga nih banyak ke orang tua seperti ini. Ingin targetnya bersosialisasi atau targetnya ingin anak bisa berteman dengan teman sebayanya. Akhirnya dilarikanlah ke sekolah atau dilarikanlah ke tempat penitipan anak atau tempat-tempat yang memang anak-anak banyak. Sebenarnya itu tidak salah, sebenarnya itu bagus untuk anak-anak kita. Tapi yang perlu kita lihat juga, tidak semua kondisi anak-anak itu siap untuk bertemu dengan teman-temannya. Kalau misalnya tadi kesiapan yang pertama belum kita siapkan, karena
akhirnya bisa mengakibatkan nanti efek traumatik kalau misalnya mereka belum siap untuk bertemu dengan teman-temannya. Nanti mereka merasa bahwa teman-teman sudah ada di level ini, mereka masih di level ini. Akhirnya mereka bisa minder, mereka bisa takut, mereka bisa apa. Nah, akhirnya itu menyebabkan mereka tidak mau dan semakin tidak ingin untuk bersosialisasi. Jadi perlu digarisbawahi, bersosialisasi untuk anak-anak bukan cuma ada di sekolah. Jadi bersosialisasi itu bisa dilakukan di tempat sekitar, atau setiap hari Minggu kita ke tempat saudara, atau setiap hari libur kita bisa pergi ke taman. Nah, anak-anak bertemu dengan teman-teman sebayanya. Nah, itu yang kita maksud dengan bersosialisasi. Jadi perlu kita garis bawahi lagi, bersosialisasi bukan hanya bisa dilakukan di sekolah seperti itu. Oke. Selanjutnya, mana sih mencari sekolah atau tempat pendidikan yang tepat dan baik untuk anak-anak kita? Seperti apa sih tempat itu? Nah, semua ini berdasarkan dari pengalaman saya dan berdasarkan dari kebutuhan apa yang saya lihat tentang anak-anak kita. Kalau misalnya ada tambahan atau ada masukan, boleh ditaruh di kolom komentar di bawah. Yang pertama, kondisi lingkungan sekolah, guru-gurunya support tentang anak-anak kita. Gurunya penuh dengan riang gembira, gurunya penuh dengan kehangatan, penuh dengan kesabaran, dan gurunya tahu apa yang menjadi fokus utama untuk anak kita. Itu dulu yang menjadi catatan penting. Yang selanjutnya, lingkungan sekolah serta guru, semua orang yang ada di sekolah memahami tentang anak berkebutuhan khusus, baik itu autisme, hiperaktif, atau yang lain-lain. Jadi, kita memasukkan anak kita ke satu tempat itu juga harus tahu, oh autisme itu seperti ini, oh hiperaktif seperti ini. Minimal tahu saja, tidak usah yang kompleks seperti apa. Akhirnya mereka memahami saat anak-anak kita lagi kondisi tidak stabil atau apa. Karena kita tidak bisa memungkiri anak-anak kita pasti ada di dalam kondisi tidak stabil di suatu hari nanti, atau mereka balik lagi menjadi kondisi stabil seperti itu. Nah, yang ketiga selanjutnya, kondisi sekolah yang tidak terlalu ramai atau tidak terlalu berisik. Anak muridnya ini tidak terlalu banyak gitu. Nah, ini kalau terlalu banyak mengakibatkan nanti pecahnya konsentrasi si guru. Akhirnya guru tidak bisa mengkonsentrasikan anak-anaknya, dan itu juga berpengaruh ke anak-anak kita yang memang konsentrasinya sudah terbatas. Kalau misalnya tempat itu terlalu ramai, terlalu ini, nah nanti itu mengakibatkan mereka makin tidak fokus. Setelah itu settingan lingkungannya kalau bisa kondisi tembok itu tidak terlalu banyak gambar, tidak terlalu banyak stimulus atau stresor yang mengakibatkan anak kita salah fokus gitu. Jadi kondisinya ya sewajarnya saja. Kan ada misalnya nih satu tempat sekolah yang heboh, rame. Nah, itu tidak salah, tapi kembali lagi ke kebutuhan anak kita. Kalau misalnya anak kita memang suka teralihkan oleh hal itu, coba kita mencari tempat yang memang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu banyak stimulus tentang hal-hal begitu. Nah, selanjutnya yang paling penting juga, sekolah serta guru memprioritaskan kebutuhan anak kita. Misalnya kebutuhannya apa, bukan keinginan dari anak kita. Jadi sepaham semuanya bahwa oh kebutuhannya itu seperti ini, mereka kebutuhannya duduk di sini, mereka kebutuhannya makannya seperti ini. Nah itu jadi sama-sama berpikir terbuka untuk kemajuan anak. Nah seperti itu tuh intinya. Jadi akhirnya kita bisa mudah berdiskusi dan kita bisa mudah menjalin kerjasama antara sekolah, guru, orang tua, misalnya ada terapis, nanti ada guru pendamping. Akhirnya kita menjadi satu tim yang kokoh dan solid untuk sama-sama membantu anak kita agar bisa berkembang serta mandiri, serta mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik dan semangat seperti itu.
Nah, kalau ada masukan, kalau ada tambahan, boleh ditaruh di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi, atau misalnya mau email juga boleh, ada di bawah email saya. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.